Kamu yang mendengarkan ini sekarang, kamu yang mungkin merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar melihatmu, dengarkan dengan saksama. Karena justru pada detik ketika kamu merasa tidak ada mata yang memperhatikanmu, pada saat itulah sepasang mata yang tepat mengunci penuh pada gerakmu, pada cara kamu berjalan, pada cara kamu bertahan, pada cara kamu bangkit dari sesuatu yang seharusnya meremukkanmu, dan disitulah takdirmu sebagai jiwa yang terpilih mulai bekerja tanpa bisa dihentikan lagi. Kamu mungkin mengira perhatian itu datang ketika kamu sudah siap, ketika hidupmu sudah rapi, ketika lukamu sudah sembuh, ketika ceritamu sudah indah. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Wahai jiwa yang terpilih, perhatian itu datang ketika hidupmu mulai menjadi terlalu luar biasa untuk diabaikan. Ketika langkahmu yang tenang tiba-tiba mulai mengganggu kenyamanan orang yang dulu menganggapmu kecil. Ketika cara kamu bangkit mulai memecahkan pola yang selama ini mereka percayai tentang dirimu, dan sejak saat itu hidupmu tidak lagi berjalan diam-diam. Hidupmu menjadi layar besar yang diamati dari jauh, dari dekat, dari senyap, dari ruangan yang bahkan tidak pernah kamu masuki. Kamu barangkali selama ini mengira bahwa para pengamat itu adalah orang-orang yang terang-terangan mengomentarimu, yang keras, yang sinis, yang mencibir, yang mudah dibaca dan mudah ditebak. Kamu mengira musuhmu adalah mereka yang berisik, yang meledak-ledak, yang tidak bisa menyembunyikan rasa tidak sukanya. Padahal penelitian tentang perilaku manusia sudah lama menunjukkan bahwa mereka yang mengamati paling tajam seringkali justru yang paling tenang, yang tidak banyak bicara, yang tidak pernah mengumumkan dirinya. Mereka tidak memamerkan pandangannya. Mereka tidak membual tentang penilaiannya. Mereka hanya duduk di sudut senyap dan terus memperhatikan, perlahan, konsisten, strategis, seperti penjaga gerbang yang tahu bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak melalui hidupmu. Dan disinilah kisahmu mulai menjadi berbeda, wahai jiwa yang terpilih. Karena seringkali sosok yang paling lekat memperhatikanmu bukanlah orang yang kamu curigai, bukan sosok yang kamu catat sebagai lawan, bukan nama yang sering muncul di ingatanmu ketika kamu memikirkan siapa yang merendahkanmu, yang mengecilkanmu, yang meragukanmu. Justru yang sedang mempelajari setiap detail perjalananmu adalah sosok yang selama ini bersikap netral, yang diam, yang tidak menepuk tangan ketika kamu berhasil, yang tidak mengomentari ketika kamu terjatuh, yang tidak memelukmu ketika kamu menangis, yang tidak ikut menertawakanmu ketika dunia mempermalukanmu. Dia hanyalah bayangan di pinggir cerita, tetapi ternyata dialah mata yang tidak pernah berkedip, memandangmu dari awal sampai sekarang. Ia berpura-pura tidak peduli ketika kamu terluka, padahal ia menghafal bagaimana caramu bangkit. Ia tampak tidak tertarik ketika kamu berubah, padahal ia menghitung satu persatu kebiasaan yang kamu tinggalkan dan kebiasaan baru yang kamu bangun. Ia tidak pernah memberi selamat ketika kamu mencapai sesuatu, tetapi dalam diam, ia terkejut karena kamu tidak lagi mengikuti pola yang ia ramalkan untuk hidupmu. Kamu tidak runtuh di titik yang ia kira akan mematahkanmu. Kamu tidak menjadi pahit seperti kebanyakan orang ketika dikhianati. Kamu tidak menjadi dingin ketika tidak dihargai. Justru dari luka itu karaktermu mengeras, jiwamu menajam, dan kehadiranmu menjadi berbeda. Dan di saat itulah kamu berubah dari sosok yang biasa menjadi fenomena yang ia pelajari tanpa suara. Diamnya bukan ketidakpedulian. Diamnya adalah strategi. Ia membutuhkan jarak untuk mempelajari kekuatanmu tanpa ketahuan. Ia perlu ruang untuk menatapmu tanpa diganggu oleh perasaan bersalah atau malu, karena dulu pernah menganggapmu kecil. Dan kini yang membuat perhatiannya terasa mengusik adalah motif di balik tatapan itu. Ia tidak sedang belajar darimu karena ingin bertumbuh. Ia sedang mengamati karena hatinya dipaksa mengakui bahwa selama ini ia salah menilaimu, bahwa keangkuhannya sendiri telah runtuh ketika melihatmu bangkit berkali-kali. Ia sedang menyaksikan naskah yang tidak pernah ia prediksi, dan ia tahu cerita ini belum sampai di puncaknya. Ia bisa merasakan bahwa kenaikanmu baru saja dimulai.
Namun bukan hanya satu sosok yang terguncang oleh evolusimu. Ketika kamu mulai bertumbuh, kamu tidak hanya mengubah isi hidupmu, kamu mengubah seluruh dinamika di sekelilingmu. Kamu seperti cermin yang tiba-tiba diletakkan di tengah ruangan dan memaksa setiap orang melihat wajah mereka sendiri. Dengan jelas, tanpa filter, tanpa topeng, tanpa hiasan, pertumbuhanmu memaksa orang-orang memainkan peran yang sebenarnya tidak pernah ingin mereka tunjukkan. Ada yang mendadak berubah menjadi pesaing, padahal dulu mereka tidak pernah menganggapmu sebagai kompetitor. Ada yang diam-diam berubah menjadi peniru, mengamati langkahmu, lalu menyalinnya tanpa pernah mengakui dari mana mereka belajar. Ada yang memilih menjauh dan mengamati dari kejauhan. Karena berdiri terlalu dekat denganmu membuat rasa tidak aman. Mereka memekakkan telinga batin mereka sendiri. Dan ada juga yang menjadi pengkritik tidak sengaja, yang sebetulnya tidak membencimu, tetapi tiba-tiba merasa perlu meremehkanmu, karena kenaikanmu membuat mereka sadar betapa lama mereka berdiam di tempat yang sama. Tidak ada dari peran itu yang mereka rencanakan. Itu semua adalah reaksi spontan terhadap pertumbuhanmu, disiplinmu menelanjangi kemalasan mereka. Proses penyembuhanmu mengungkap betapa sering mereka menambal luka dengan pelarian. Percaya dirimu yang baru membongkar keraguan yang selama ini mereka sembunyikan di balik tawa dan candaan, tanpa kamu harus mengucap sepatah kata pun. Evolusimu memaksa mereka menatap bagian hidup yang selama ini mereka hindari. Itulah mengapa banyak dari mereka sekarang menatapmu dengan cara berbeda, sebagian penuh hormat, sebagian penuh iri, sebagian penuh resah. Tetapi semuanya sadar bahwa kamu tidak lagi bisa ditaruh di tempat yang sama seperti dulu. Di sudut lain, ada sosok yang menatapmu dengan cara yang jauh lebih tajam. Karena keberhasilanmu telah meruntuhkan cerita rapi yang ia bangun tentang dirimu. Di dalam kepalanya, ia sudah lama menyusun naskah bahwa kamu itu lemah, mudah patah, tidak akan pernah keluar dari luka, tidak akan pernah melampaui batas tertentu. Ia menggunakan masa lalumu, kesalahanmu, kegagalanmu sebagai bukti bahwa kamu tidak akan pernah mencapai tingkat yang sedang kamu pijak sekarang. Cerita itu membuatnya merasa aman, merasa di atas, merasa lebih kuat. Dan tiba-tiba cerita itu hancur satu persatu ketika kamu mulai berubah pelan-pelan, tanpa pengumuman, tanpa keramaian. Kenaikanmu bersuara lebih keras daripada kata-katamu. Setiap langkah ke depan terdengar seperti dentuman di dalam kepercayaannya sendiri. Setiap keberhasilanmu adalah palu yang mematahkan kesimpulan yang ia bangun tentang dirimu. Ia pernah percaya bahwa hidupmu akan berhenti di satu titik rendah dan tidak akan beranjak lagi. Tetapi kenyataannya kamu terus berjalan, terus memanjat, terus memperbaiki lapisan demi lapisan dalam dirimu sampai jalur hidupmu tidak lagi mirip dengan bayangannya. Dan ia tidak siap untuk mengakui bahwa ia salah. Itulah mengapa kini kamu menjadi obsesinya yang diam. Bukan karena ia ingin bersyukur melihatmu berhasil, tetapi karena setiap keberhasilanmu adalah cermin yang memaksa ia mengakui betapa sempit cara ia menilai manusia selama ini. Ada juga mereka yang dulu membaca sikap diam dan kalemmu sebagai kelemahan. Mereka menyangka tenangnya suaramu berarti kamu tidak punya api. Mereka mengira caramu menarik diri berarti kamu tidak punya kedalaman. Mereka melihat kelembutanmu sebagai celah yang mudah dipakai, mudah ditekan, mudah dikendalikan. Padahal diam di dalam dirimu bukanlah kehampaan. Diam di dalam dirimu adalah fokus yang tajam. Matamu tidak kosong, matamu mencatat, hatimu tidak tumpul, hatimu menimbang. Dan ketika mereka sibuk bercerita tentang diri mereka di hadapanmu, kamu sedang menghafal pola, gerak, nada, dan energi mereka. Kamu menyimpan semuanya dalam gudang kesadaranmu. Diam yang mereka kira pasrah adalah bentuk tertinggimu dalam memilih waktu. Bukan semua medan layak direspons.
Bukan semua pertengkaran perlu kamu masuki. Bukan semua hinaan perlu kamu jawab. Kamu belajar menyimpan tenaga, sehingga ketika kamu bergerak, gerakmu tepat sasaran. Ketika kamu berbicara, kalimatmu membawa bobot yang tidak bisa diabaikan. Dan hari ini mereka gelisah karena kekuatan yang dulu tidak mereka lihat kini muncul di permukaan. Kamu mulai berbicara dengan kejelasan batin yang berbeda. Kamu mulai membuat keputusan yang mereka kira tidak akan pernah kamu berani ambil. Kamu mulai berjalan menjauh dari hal-hal yang dulu kamu pertahankan, meski itu menyakitimu. Dan dari situ mereka sadar, orang yang dulu mereka pandang sebelah mata, kini punya fondasi batin yang tidak lagi gampang digoyahkan. Tenangmu kini terasa berbeda. Bukan lagi ketenangan orang yang bingung, tetapi ketenangan orang yang tahu persis apa yang ia lihat. Orang yang sudah mengamati terlalu lama untuk bisa dipermainkan dengan topeng yang sama. Dan di titik itu, wahai jiwa terpilih, mereka tidak akan pernah bisa membaca diammu dengan cara lama, karena mereka tahu di balik sunyimu ada kekuatan yang tidak mereka mengerti. Namun ada sosok lain yang menatapmu dari ketinggian yang tidak kamu sadari. Seseorang yang duduk di ruangan yang namanya saja mungkin tidak pernah kamu dengar. Seseorang yang mendengar namamu disebut dalam percakapan yang tidak pernah kamu hadiri. Seseorang yang mendengar fragmen kisahmu terlepas begitu saja dari mulut orang-orang yang pernah berpapasan denganmu. Ada kekuatan yang sedang memperhatikanmu, bukan sebagai tontonan, tetapi sebagai calon, bukan sebagai hiburan, tetapi sebagai bukti, bukan sebagai gosip, tetapi sebagai potensi. Sosok ini tidak melihatmu dari layar telepon saja. Ia mendengar ceritamu bergaung di meja-meja yang memiliki pengaruh. Ia mendengar bagaimana orang-orang menceritakan ketangguhanmu dalam 1-2 kalimat yang pendek, tetapi padat. Ia mendengar bagaimana orang-orang yang pernah hadir di titik terendahmu diam-diam mengakui bahwa ada sesuatu yang berbeda dari cara kamu bangkit. Dan bagi sosok ini, itu lebih berharga daripada segala pertunjukan yang penuh topeng. Ia telah melihat banyak orang yang mengaku kuat, tetapi roboh ketika diuji. Banyak yang bersuara lantang tentang mimpi, tetapi runtuh ketika realitas mengetuk pintu. Tetapi ceritamu lain, kamu jatuh, tetapi setiap jatuhmu menjadi batu pijakan. Kamu terluka, tetapi setiap lukamu menjadi jendela yang membuat pandanganmu lebih luas. Dan itulah yang membuatmu direkam dalam perhatiannya. Ia menatapmu dengan cara yang sunyi, mengukur apakah ketangguhanmu ini hanya fase atau benar-benar fondasi. Apakah kamu hanya kuat di depan kamera atau juga kuat di hadapan malam yang tidak ada saksinya? Apakah yang kamu tunjukkan di luar sama dengan apa yang kamu hidupi di dalam? Dan di saat kamu merasa hidupmu kecil, kamu tidak menyadari bahwa jiwamu sedang diukur untuk sesuatu yang lebih tinggi daripada yang kamu bayangkan sekarang. Semesta sedang memperlihatkanmu kepada mata yang tepat, bukan kepada kerumunan yang ramai, tetapi dangkal, melainkan kepada mereka yang hanya menghargai yang bertahan ketika badai datang berkali-kali. Di sisi lain, ada orang-orang yang selama ini merasa sudah hafal luar dalam tentang dirimu. Mereka merasa bisa memprediksi titik di mana kamu akan berhenti. Mereka yakin tahu kapan kamu akan menyerah, di mana kamu akan runtuh, dengan siapa kamu akan tersesat. Mereka merasa cukup mengenal masa lalumu untuk menebak masa depanmu. Mereka merasa sangat percaya diri dengan penilaian mereka sendiri. Lalu hidup melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Hidup membuktikan bahwa mereka salah, bukan sedikit salah, tetapi salah total. Kesalahan yang kini membuat mereka menatapmu sambil menelan kepahitan di lidah mereka sendiri. Pertumbuhanmu bukan hanya mengejutkan mereka, pertumbuhanmu mempermalukan kesombongan batin mereka, karena mereka menjadikan luka lamamu sebagai takdir finalmu. Mereka menjadikan lingkunganmu sebagai penjara permanen bagimu. Mereka menjadikan masa sulitmu sebagai batas tertinggi yang bisa kamu capai. Dan kamu menghancurkan semua itu dengan caramu sendiri. Pelan, tekun, tanpa hingar-bingar. Kamu menyembuhkan dirimu ketika mereka tidak melihat.
Kamu menata ulang pikiranmu ketika mereka mengira kamu sedang diam. Kamu mempelajari pola baru ketika mereka mengira kamu sibuk meratapi pola lama. Dan hari ini mereka merasa canggung di hadapanmu. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena kamu akhirnya menjadi dirimu yang sesungguhnya. Sosok yang dulu mereka tidak sanggup bayangkan. Di tengah semua mata yang menatapmu, ada satu tatapan yang paling licik. Tatapan seseorang yang tidak peduli apakah kamu jatuh atau bangkit. Ia hanya peduli pada momen ketika kehadiranmu kembali menguntungkan untuk dirinya. Ini adalah mata yang dulu memalingkan wajah ketika kamu tidak membawa apa-apa. Mata yang dulu memilih sibuk ketika kamu butuh ditemani. Tangan yang dulu tidak terulur ketika kamu tenggelam. Mulut yang dulu penuh alasan ketika kamu membutuhkan kejujuran. Bahu yang dulu menghilang ketika kamu butuh sandaran. Ia pernah menilai bahwa beratmu tidak layak dibagi, bahwa lukamu tidak layak didengar, bahwa air matamu tidak perlu disaksikan. Dan sekarang ketika hidupmu mulai naik, ia menatap lagi dengan nada berbeda. Kini ia memperhatikanmu seperti orang yang menyesal tidak berinvestasi di awal, memantau sejauh mana kamu akan naik, menghitung kapan waktu yang tepat untuk kembali mendekat dengan kalimat manis yang terdengar tulus, tetapi penuh perhitungan. Ia menunggu datangnya saat ketika kamu sudah cukup stabil, cukup dikenal, cukup kuat, sehingga pertemanannya denganmu kembali menguntungkan image-nya. Ia menyusun di kepalanya bagaimana cara kembali hadir tanpa terlihat seperti oportunis. Ia berlatih kalimat permintaan maaf di dalam hati, tetapi bukan dari penyesalan, melainkan dari ketakutan bahwa kamu akan mencapai level di mana ia tidak lagi memiliki akses untuk mengetuk pintumu. Ia tidak menegakkan punggung ketika kamu susah. Kini ia ingin berdiri di barisan depan ketika kamu bersinar. Ia ingin mencicipi cahaya yang tidak ia bantu nyalakan. Ia ingin menikmati kemudahan dari perjuangan yang tidak ia temani. Dan matanya terus mengikutimu, bukan karena cinta, tetapi karena kalkulasi, bukan karena peduli, tetapi karena takut tertinggal dari seseorang yang dulu ia tinggalkan dengan mudah. Dan disitulah kamu, wahai jiwa terpilih, perlu kewaspadaan batin yang tajam, perlu proteksi energi yang tegas, perlu keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua yang pernah mengenal namamu pantas berjalan di sampingmu di babak baru hidupmu. Di lapisan yang lebih senyap, ada ketegangan lain yang tidak selalu tampak di permukaan. Ada orang-orang yang dulu bertindak seolah mereka jauh di atasmu, seolah keberadaanmu adalah latihan bagi mereka untuk berbaik hati, seolah kamu hanyalah murid dan mereka adalah tingkat tertinggi yang bisa kamu raih. Mereka menganggap kedekatan mereka adalah hadiah untukmu, bukan untuk mereka. Dan kini ketika arah hidupmu bergeser, ketika kualitasmu menanjak, ketika caramu berpikir menguat dan caramu memilih jalan semakin matang, posisi mereka mulai bergeser di batin mereka sendiri. Rasa aman yang dulu mereka pegang perlahan berganti menjadi rasa takut ditinggalkan oleh sosok yang dulu mereka pandang rendah. Mereka mulai memperhatikanmu, bukan lagi dengan santai, melainkan dengan cemas. Mereka menghitung pencapaianmu, memperhatikan jaringanmu, mengawasi bagaimana kamu mengelola pengaruh yang mulai datang kepadamu. Karena jauh di dalam, mereka sadar bahwa jarak di antara kalian sudah tidak sejauh dulu lagi, dan ketakutan mereka bukan hanya bahwa kamu akan pergi, tetapi bahwa kamu akan melampaui mereka, bahwa suatu hari nanti kaulah yang berada di tempat mereka dulu berdiri, dan mereka akan berdiri di tempat yang dulu kamu tempati. Dan ego mereka menjerit lirih menyadari bahwa apa yang dulu mereka banggakan ternyata rapuh, sementara apa yang dulu mereka remehkan justru tumbuh menjadi sesuatu yang kokoh. Kamu tidak pernah bangun dengan niat mengancam siapapun. Kamu hanya ingin keluar dari kegelapanmu sendiri. Kamu hanya ingin memeluk dirimu yang retak. Kamu hanya ingin hidup dengan tenang dan utuh, tetapi dengan sendirinya. Perjalananmu yang tulus itu mulai terasa mengganggu bagi mereka yang selama ini bersandar di atas ilusi. Setiap langkahmu yang mantap membongkar betapa rapuh pijakan yang selama ini mereka klaim kokoh.
Dan di sanalah kamu menjadi ancaman senyap, bukan karena kamu menyerang siapapun, tetapi karena kehadiranmu yang asli membongkar kepalsuan yang mereka banggakan. Ada hal lain yang membuatmu terus ditatap, sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya kamu sadari. Kamu tidak pecah dengan cara yang biasa. Badai yang memecahkan orang lain menjadi serpihan pahit datang kepadamu dan menemukan bahwa setelah hancur, kamu justru menyusun ulang dirimu menjadi wujud yang lebih kuat. Kamu tidak hanya selamat dari rasa sakit, kamu menjadikannya bahan bakar. Kamu tidak hanya menahan pedih, kamu menjadikannya mata yang baru, cara pandang yang baru, kemampuan membaca yang lebih tajam. Dan hal itu tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Sebagian besar manusia ketika disakiti akan bereaksi. Mereka panik, mereka pecah, mereka membalas dengan cara yang melukai diri sendiri. Mereka menghabiskan energi untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang melukai mereka. Sedangkan kamu, wahai jiwa terpilih, berjalan di jalur yang berbeda. Kamu menampung pengalaman itu di dalam batinmu. Kamu menangis, kamu rapuh, tetapi di antara hancur itu kamu berdialog dengan dirimu sendiri. Kamu membiarkan batinmu berdarah sampai jujur. Kamu memeriksa ulang kepercayaanmu. Kamu menjaga agar hatimu tidak membatu, meski dunia menyuruhmu menjadi dingin. Dan perlahan kamu berubah, bukan menjadi sosok tanpa rasa, tetapi menjadi sosok yang perasaannya tidak lagi mudah dipermainkan. Itulah yang kini sedang diamati oleh mereka yang tidak mengerti. Bagaimana mungkin seseorang yang mengalami badai seperti itu bisa keluar dengan pandangan yang bening? Bagaimana mungkin seseorang yang diseret ke titik separah itu bisa bangkit tanpa menyimpan dendam sebesar itu? Bagaimana mungkin seseorang yang ditolak berkali-kali justru tampil dengan ketenangan yang mengundang kepercayaan? Apa yang kamu lakukan di balik layar? Apa kebiasaan yang kamu bangun ketika tidak ada yang menonton? Doa seperti apa yang kamu bisikkan ketika hanya kamu dan malam yang menjadi saksi? Semua itu menjadi tanda tanya yang membuatmu tampak seperti teka-teki yang harus dipecahkan. Dalam semua tatapan yang mengarah kepadamu, semesta sedang mengajarkan satu hal yang dalam, bahwa ada perbedaan besar antara diperhatikan dan benar-benar dipahami. Dulu banyak orang memandangmu sekilas. Mereka tahu namamu, mereka tahu sedikit cerita tentangmu, tetapi mereka tidak benar-benar hadir dalam memahami jiwa di balik wajahmu. Mereka hanya menaruh perhatian secara pasif, tanpa kesediaan untuk melihat lebih dalam. Dan kamu pun dulu terbiasa hidup di bawah sorotan seperti itu. Sorotan yang dangkal, yang menilai dari permukaan, yang mengira bisa mengenalmu hanya dari satu fase hidupmu. Lalu sesuatu di dalam dirimu berubah. Kamu lelah menjadi bayangan dari harapan orang lain. Kamu berhenti mengecilkan dirimu agar muat di dalam kotak yang mereka sediakan. Kamu mulai merapikan batinmu, memulihkan luka lama yang selama ini kamu simpan di sudut gelap. Kamu mulai meluruskan punggungmu, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kesadaran bahwa kamu juga layak mengisi ruangmu sendiri. Sedikit demi sedikit caramu berjalan berubah. Nada suaramu menguat, caramu mengatakan tidak menjadi lebih jelas. Caramu memilih orang yang boleh mendekat menjadi lebih selektif. Dan perlahan mereka yang dulu hanya memperhatikanmu dari permukaan dipaksa untuk benar-benar menyadari betapa berbeda dirimu yang sekarang. Perubahan itu terasa di udara. Bahkan sebelum mereka bisa menjelaskannya dengan bahasa, mereka merasakan energi yang berbeda ketika berada di dekatmu. Mereka merasakan ketenangan yang tidak sama seperti dulu. Mereka merasakan batas tidak terlihat yang membuat mereka tidak lagi bebas melewati garismu. Mereka merasakan kehadiranmu membawa bobot, bukan berat yang menyulitkan, tetapi bobot yang membuat orang menata ulang cara mereka berkata dan bersikap di hadapanmu. Kamu tidak sedang menjadi keras, kamu sedang menjadi jelas. Dan kejelasan itu menuntut kesadaran yang tidak semua orang sanggup penuhi. Itulah mengapa kini kamu tidak hanya sekadar diperhatikan, kamu benar-benar diakui, meski tidak semua berani mengakuinya dengan lantang. Dan di atas semua itu, ada satu sosok yang paling keras kepala,
yang dulu merasa paling yakin bahwa kamu tidak akan pernah sampai sejauh ini. Sosok yang meyakini bahwa hidupmu akan berakhir sebagai contoh kegagalan, bukan kesaksian kemenangan. Ia tidak netral, ia tidak hanya ragu, ia menginginkanmu gagal agar penilaiannya tentang dunia terasa benar. Ia ingin kamu hancur agar ia tidak perlu mengubah cara pandangnya tentang manusia, tentang harapan, tentang kemungkinan. Dan hari ini ia terpaksa menonton, memerhatikan, menghafal, karena apa yang terjadi pada dirimu telah meruntuhkan keyakinan yang selama ini ia pegang seperti kebenaran. Ia pernah begitu yakin bahwa lukamu terlalu dalam untuk disembuhkan, bahwa keluargamu terlalu rumit untuk kamu jadikan pijakan, bahwa lingkunganmu terlalu berat untuk kamu tinggalkan. Ia melihat masa lalumu dan menjadikannya vonis yang tidak bisa dibantah. Ia mengira hidup akan mengukuhkan semua dugaan itu. Tetapi hidup justru melakukan hal sebaliknya. Kamu mengulurkan tanganmu kepada dirimu sendiri. Kamu menolak mati di dalam definisi orang lain. Kamu memilih bangkit dari tanah yang basah oleh air matamu sendiri. Kamu belajar berdiri di atas kakimu sekaligus merangkul sisi rapuhmu. Dan langkah-langkah kecil yang kamu ambil hari itu pelan-pelan mengguncang semua prediksi yang pernah ia buat. Sekarang, setiap kali kamu melangkah lebih jauh, setiap kali kamu mencapai sesuatu yang dulu ia nyatakan mustahil untukmu, ada sesuatu di dalam dirinya yang runtuh lagi, yang pecah lagi, yang kalah lagi. Bukan kamu yang kalah, tetapi kesombongannya, penilaiannya, cara pandangnya yang sempit. Dan itulah mengapa ia menatapmu begitu intens tanpa kamu sadari. Ia sedang menyusun ulang gambaran tentangmu di dalam kepalanya. Tetapi setiap kali ia merasa hampir selesai, kamu tumbuh lagi, kamu melampaui lagi, kamu mematahkan lagi batas yang ia pikir akan mengurungmu. Dan akhirnya ia menyadari bahwa dirinya lah yang tidak pernah benar-benar mengenalmu. Wahai jiwa yang terpilih, semua mata ini, yang diam, yang sinis, yang iri, yang penasaran, yang menilai, yang menguji, sesungguhnya bukan sekadar penonton yang lewat. Mereka adalah bukti bahwa hidupmu telah mengguncang sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Kamu telah menjadi pengukur, kamu telah menjadi cermin, kamu telah menjadi bukti hidup bahwa keterbatasan yang mereka bangun di kepala bisa runtuh ketika seseorang berani berjalan melampaui ketakutannya. Kamu telah menjadi saksi bahwa luka bukan akhir, bahwa penolakan bukan kuburan, bahwa kegagalan bukan kalimat terakhir dalam cerita. Karena itu, mulai hari ini, ketika kamu merasakan tatapan-tatapan itu, jangan hanya melihatnya sebagai ancaman, lihatlah sebagai pengingat bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang terlalu kuat untuk diabaikan, bahwa langkahmu membawa pesan, bahwa caramu bertahan sedang dibaca oleh mereka yang diam-diam membutuhkan bukti bahwa harapan masih masuk akal. Kamu mungkin tidak dimengerti, kamu mungkin disalahpahami, kamu mungkin dipelintir dalam cerita orang lain, tetapi semesta tahu jalanmu, semesta tahu air mata yang jatuh tanpa suara, semesta tahu doa yang kamu ucapkan tanpa kata-kata, dan semesta tidak salah memilihmu untuk melalui semua ini. Jaga hatimu, jaga energimu, bukan dengan menutup diri dari dunia, tetapi dengan mengenali siapa yang layak duduk dekat dengan nyalamu, dan siapa yang hanya datang untuk menghangatkan tangan di apimu tanpa berniat menjaganya. Tetap menyala. Berhentilah merasa bersalah ketika kamu menarik diri dari meja yang membuat jiwamu kelelahan. Berhentilah meminta maaf karena kamu kini memilih dirimu. Berhentilah merendahkan suara batinmu. Setiap kali ia memperingatkanmu bahwa seseorang hanya datang membawa kepentingan, bukan ketulusan. Kamu bukan lagi jiwa yang berjalan tanpa pelindung. Kamu sedang belajar menjadi jiwa yang menjaga cahayanya sendiri. Terimalah bahwa kamu memang berbeda, bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah, tetapi berbeda. Kamu memiliki sensitivitas yang orang lain sebut berlebihan.
padahal itulah instrumen spiritualmu. Kamu memiliki intuisi yang orang lain sebut terlalu peka, padahal itulah kompas yang menyelamatkanmu dari banyak jebakan. Kamu memiliki hati yang mudah terluka, tetapi dari situlah lahir empati yang membuatmu tidak tega mengulang luka yang sama kepada orang lain. Dan semua itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa kamu membawa peranan yang tidak semua orang sanggup pikul. Tidak semua orang sanggup menahan kedalaman rasa seperti yang kamu tanggung, dan tidak semua orang sanggup bertahan waras di tengah badai yang kamu hadapi. Maka ketika dunia menatapmu, biarkan mereka menatap. Biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka mengamati. Tugasmu bukan menjelaskan semua yang terjadi di dalam dirimu. Tugasmu adalah terus berjalan selaras dengan panggilan batinmu, terus naik setahap demi setahap ke versi dirimu yang lebih tinggi, terus membersihkan niatmu, terus merendahkan hati di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirimu, sesuatu yang mengatur pertemuan dan perpisahan, yang menggeser orang-orang di sekelilingmu, yang menutup beberapa pintu dan membuka yang lain tanpa kamu mengerti alasannya sekarang. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu yang sangat dalam di dalam dirimu, itu bukan kebetulan. Ada lapisan di dalam jiwamu yang selama ini menunggu untuk dipanggil, menunggu untuk disadarkan bahwa kamu tidak lagi hidup di bab lama, di mana kamu selalu diremehkan dan tidak dipercaya. Kamu kini berada di bab baru, di mana hidupmu sendiri menjadi bukti, suaramu menjadi pernyataan, dan kekuatanmu menjadi tanda tangan yang tidak bisa dipalsukan. Jangan lagi mengecilkan apa yang sudah kamu lalui. Jangan lagi menyederhanakan luka yang hampir merenggut kewarasanmu. Jangan lagi berkata bahwa kamu hanya beruntung, karena keberanianmu mengambil langkah ketika semua orang menyuruhmu berhenti bukan sekadar keberuntungan, itu adalah keputusan spiritual. Dan bila di dalam perjalanan ini kamu merasa ingin berjalan bersama suara-suara yang menguatkan, carilah ruang-ruang yang berbicara langsung kepada jiwamu. Dukung wadah-wadah yang menghadirkan pesan seperti ini, supaya semakin banyak jiwa yang merasa sendirian mengetahui bahwa mereka tidak gila. Mereka hanya sedang dipanggil untuk bangkit. Jika apa yang kamu dengar hari ini seperti menelanjangi isi hatimu, seperti menjelaskan apa yang selama ini tidak bisa kamu ungkap dengan kata-kata, simpan pesan ini di dalam batinmu, bawa dalam langkahmu, dan bagikan kepada mereka yang kamu tahu sedang berjalan dengan luka yang mirip denganmu. Dunia sedang memperhatikanmu, wahai jiwa yang terpilih, bukan untuk menghakimimu seperti dulu, tetapi karena hidupmu perlahan berubah menjadi jawaban atas pertanyaan yang selama ini tidak terjawab. Teruslah melangkah dengan kewaspadaan batin, dengan proteksi energi, dengan keberanian untuk menjadi berbeda, dengan kesediaan untuk bangkit berkali-kali, dan dengan keyakinan bahwa apapun yang pernah dimaksudkan untuk menjatuhkanmu, pada akhirnya akan menjadi tangga yang mengangkatmu ke tempat yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan ketika mereka yang dulu meremehkanmu kini terpaksa mengakui perubahanmu, ingatlah satu hal: kamu tidak pernah hidup untuk membuktikan mereka salah. Kamu hidup untuk membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa cahaya yang dititipkan di dalam jiwamu memang pantas diberi ruang untuk bersinar penuh.